Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aurora Oktavina sebagai moderator bersama rekan-rekan saya yaitu Mia Fitri Oktaviani, Erwin Setiani, dan Adelina Haditah Nauli Malau. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Penerapan Cost Volume Profit pada UMKM Pabrik Tahu Budetari. Di dalamnya, kami akan membahas penerapan analisis cost volume profit pada UMKM tersebut yang meliputi hubungan antara biaya, volume penjualan, serta laba. Selain itu, kami juga akan menjelaskan hasil analisis seperti break-even point, margin of safety, serta perencanaan laba yang dapat membantu pengambilan keputusan usaha. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan analisis CVP pada UMKM serta kita semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri pertama yaitu Erwin, dipersilakan. Baik, saya langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, saat ini masih banyak usaha kecil yang menjalankan kegiatan usahanya hanya berdasarkan pengalaman, tanpa melakukan pencatatan biaya secara jelas dan terperinci. Akibatnya, pelaku usaha sering kesulitan untuk mengetahui berapa biaya produksi yang sebenarnya dikeluarkan, berapa keuntungan yang diperoleh, dan apakah harga jual yang ditetapkan sudah sesuai atau belum. Nah, kondisi ini juga terjadi pada pabrik tahu Budetari yang menjadi objek penelitian kami. Berdasarkan hasil observasi, dalam satu kali produksi, usaha ini menggunakan sekitar 50 kg kedelai dan mampu menghasilkan kurang lebih 3.900 potong tahu. Produk tersebut dijual dalam kemasan isi 100 potong tahu dengan harga sekitar 35.000 per kemasan. Namun, dalam proses penjualannya, tidak semua produk selalu habis terjual. Ada beberapa tahu yang kualitasnya menurun, bahkan harus dibuang, sehingga hal tersebut tentu mempengaruhi keuntungan yang diperoleh usaha. Karena itu, penelitian ini menggunakan analisis Cost Volume of Profit atau CVP untuk melihat hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, sehingga diharapkan bisa membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Next, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana identifikasi dan klasifikasi biaya pada pabrik tahu Budetari sebagai dasar analisis cost volume profit atau CVP. Yang kedua, berapa break-even point atau BP dan target penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba. Yang ketiga, apakah harga jual produk pada pabrik tahu Budetari sudah tepat berdasarkan analisis cost volume profit atau CVP. Yang keempat, apakah usaha pabrik tahu Budetari berada dalam kondisi untung atau rugi. Yang kelima, bagaimana dampak kenaikan biaya produksi atau perubahan harga jual terhadap laba usaha. Dan yang terakhir, rekomendasi keputusan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai target laba melalui kenaikan harga jual, efisiensi biaya, dan peningkatan volume penjualan. Next, kita masuk ke tujuan penulisan. Dalam laporan ini terdapat beberapa tujuan penulisan, yaitu yang pertama untuk mengetahui identifikasi dan klasifikasi biaya pada pabrik tahu Budetari sebagai dasar analisis cost volume profit atau CVP. Yang kedua, untuk mengetahui break-even point atau BEP dan target penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba. Yang ketiga, untuk mengetahui ketetapan harga jual produk berdasarkan analisis cost volume profit atau CVP. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi usaha pabrik tahu Budetari apakah berada pada kondisi untung atau rugi. Yang kelima, untuk mengetahui dampak kenaikan biaya produksi atau perubahan harga jual terhadap laba usaha. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi keputusan dalam mencapai target laba melalui kenaikan harga jual, efisiensi biaya, dan peningkatan volume penjualan. Next, selanjutnya kita masuk ke profil UMKM.
rujuk penelitian kami adalah pabrik tahu Bidetari yang merupakan usaha keluarga di bidang produksi tahu dan berlokasi di Gunung Sulah, Sukarame, Bandar Lampung. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1985 dan didirikan oleh Bapak Edi Suwardi. Sebelum fokus di usaha tahu, awalnya beliau sempat menjalankan usaha mie lontong, lalu beralih ke usaha tahu dan mampu mempertahankan usahanya sampai sekarang. Pengelolaan usahanya juga masih dilakukan secara mandiri oleh keluarga, jadi belum melibatkan tenaga kerja dari luar. Produk utama yang dijual adalah tahu goreng siap jual yang dipasarkan langsung ke pasar tradisional. Produk tersebut dijual dalam kemasan plastik berisi 100 potong tahu dengan harga sekitar Rp35.000 per kemasan. Dalam satu kali produksi, usaha ini menggunakan sekitar 50 kg kedelai dan mampu menghasilkan kurang lebih 3.900 potong tahu per hari dengan proses produksi sekitar 13 kali rebusan. Selain itu, usaha ini juga sudah memiliki pelanggan tetap sehingga penjualannya juga cenderung stabil. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi dan biaya operasional dari usaha ini. Untuk proses produksinya dilakukan secara bertahap, mulai dari perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, kemudian pengendapan, pencetakan, hingga tahap akhir yaitu penggorengan. Karena proses produksinya itu dilakukan secara terus-menerus dan melakukan produk yang sama, usaha ini menggunakan metode proses costing atau harga pokok proses. Dalam kegiatan produksinya, usaha ini didukung oleh beberapa peralatan seperti mesin penggiling, drum perebusan, wajan penggorengan, alat pres tahu, dan tungku pembakaran. Dan kemudian untuk biaya operasionalnya meliputi minyak goreng sekitar 8 liter per hari, kayu bakar sekitar 100 batang per hari, biaya listrik sekitar 300.000 per bulan, serta kemasan plastik sekitar 50.000 per pak. Menariknya, tempat produksinya yang digunakan tidak dikenakan biaya sewa, sehingga cukup membantu efisiensi biaya usaha. Dan untuk menjaga kualitas produk, tahu yang belum habis terjual biasanya disimpan di lemari pendingin dan dijual kembali keesokan harinya. Namun, jika kualitasnya sudah menurun, produk akan dibuang agar kualitas yang diterima konsumen tetap terjaga. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemateri pertama atas penjelasannya. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Adelina. Kepada Adelina dipersilakan. Selanjutnya yaitu identifikasi dan klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya terbagi menjadi dua, yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya dan juga berdasarkan fungsi biaya. Klasifikasi berdasarkan perilaku biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap stabil meski volume produksi berubah. Contohnya penyusutan peralatan. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi. Contohnya yaitu bahan baku kedelai. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan fungsi biaya yaitu biaya produksi dan biaya non produksi, di mana biaya produksi adalah biaya yang terkait langsung dengan proses pembuatan tahu. Contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yaitu biaya non produksi. Biaya ini adalah biaya operasional di luar produksi seperti pemasaran dan atau distribusi. Next, kita masuk ke tabel klasifikasi biaya pada UMKM pabrik tahu Bidetari per bulan. Secara garis besar, biaya bulanan yang dikeluarkan mencapai Rp26.960.000. Biaya ini diklasifikasikan ke dalam kedua kategori utama, yaitu biaya produksi dan juga biaya non-produksi, di mana biaya produksi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu kedelai, kayu bakar, dan lain-lainnya. Kemudian kalau biaya tetap terdiri dari biaya utilitas seperti listrik dan air, juga biaya penyusutan. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya pengendalian biaya ada pada kedelai karena fluktuasi harganya akan sangat berdampak pada total modal. Kemudian kita juga bisa melihat
bahwasanya usaha budetari ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada biaya variabelnya, contohnya bahan baku dan bahan bakarnya. Nah, adanya alokasi biaya penyusutan menunjukkan manajemen sudah memperhitungkan dana cadangan untuk perbaikan dan atau penggantian alat produksi di masa depan. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap, di mana metode ini menggunakan metode garis lurus dengan penentuan umur manfaat mengacu pada ketentuan perpajakan, yaitu yang diatur dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh. Total harga perolehan sebesar 3.400.000. Kemudian kita bisa lihat total biaya penyusutan per tahun sebesar 600.000 dan per bulannya 50.000. Umur manfaat mesin 8 tahun, di mana penyusutannya sebesar 20.833. Dandang, wajan, dan bak air dengan umur manfaat 4 tahun. Pada perhitungan ini, memastikan alokasi biaya aset dilakukan secara merata setiap periode sesuai dengan masa pakai ekonomisnya dan regulasi pajak yang berlaku. Next, kita masuk ke perhitungan biaya dan analisis cost, volume, dan profit atau CVP. Di mana yang pertama yaitu total biaya variabel dan biaya variabel per unit. Total biaya variabel yang dikeluarkan untuk produksi tahu adalah 26.610.000 dengan rincian komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan baku langsung atau kedelai sebesar 15.900.000, bahan penolong lainnya itu garam dan minyak goreng 4.710.000, biaya overhead variabel atau kayu bakar yaitu 4.500.000, bahan kemasan plastik 1.500.000. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, di mana biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel per jumlah unit sama dengan Rp26.610.000 per Rp117.000. Biaya variabel per unitnya ditemukan sebesar Rp227.044 per unit. Kesimpulannya, setiap satu unit tahu yang diproduksi membutuhkan biaya variabel sebesar Rp227,44. Angka ini menjadi acuan penting dalam menentukan harga jual dan analisis titik impas atau break-even point. Next, yaitu biaya tetap. Di sini kita bisa lihat total biaya tetap atau pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp350.000 per bulannya. Komponen utamanya yaitu listrik sebesar Rp300.000 dan penyusutan alat sebesar Rp50.000, mencakup mesin, dangdang, wajan, dan bak. Dari data ini kita bisa lihat bahwasanya dengan biaya variabel yang akan digunakan sebagai dasar utama dalam menentukan break-even point atau titik impas usaha. Baik, terima kasih Adel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mia. Kepada Mia dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya setelah kita dapat nilai dari biaya variabel per unit dan juga biaya tetap, kemudian kita akan menghitung break-even point atau BEP. Menurut Nugraha dan Komari, analisis BEP itu dapat digunakan sebagai alat bantu perencanaan laba berdasarkan kondisi aktual usaha. Nah, pada pabrik tahu Budetari, total biaya tetap didapat sebesar Rp350.000. Kemudian harga jual per tahunnya itu Rp350 dan dikurangi dengan biaya variabel per unit sebesar Rp227,44. Kemudian dapatlah BEP-nya 2.856 unit. Artinya, pada tingkat penjualan tersebut, usaha tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Hal ini juga dibuktikan melalui laporan laba rugi margin kontribusi, di mana total margin kontribusi yang diperoleh sama dengan total biaya tetap, sehingga laba operasi berada pada angka 0. Selanjutnya, setelah kita menghitung BEP, kita perlu menghitung rasio biaya, margin kontribusi, dan juga target laba yang diinginkan. Yang pertama, rasio biaya variabel. Biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual dapatlah 0,6498. Kemudian margin kontribusi per unitnya 100%,
Rp122,56 dan margin kontribusinya 0,3502. Kemudian nilai tersebut itu menunjukkan bahwa setiap produk yang terjual itu mampu memberikan kontribusi sebesar Rp122,56 untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah unit sebesar 125.245 unit itu bisa mendapatkan target laba sebesar 15 juta, kita bisa susun laporan laba rugi margin kontribusi untuk target laba sebagai berikut. Ternyata benar ya, laba operasinya senilai 15 juta ketika penjualan kita sebesar 125.245 unit. Selanjutnya, kita perlu menghitung margin of safety untuk mengetahui tingkat keamanan penjualan usaha. Dari hasil perhitungan menunjukkan margin of safety sebesar Rp39.950.523. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penjualan usaha masih berada di titik impas sehingga usaha relatif aman dari resiko kerugian. Selain itu, diperoleh nilai degree of operating leverage atau DOL sebesar 1,03. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan sebesar 10% akan meningkatkan laba operasi sebesar 10,3%. Dari hasil simulasi, laba operasi yang semula sebesar Rp13.990.000 per bulan dapat meningkat menjadi Rp15.430.970 apabila terjadi peningkatan penjualan sebesar 10%. Lanjut, dari hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian divisualisasikan melalui grafik biaya volume laba atau grafik BFL. Pada grafik terlihat bahwa garis total pendapatan itu meningkat sesuai dengan kenaikan penjualan, sedangkan garis total biaya selalu meningkat karena adanya biaya tetap dan juga biaya variabel. Dilihat, titik perpotongan kedua garis menunjukkan titik impas usaha pada penjualan 2.856 unit. Nah, berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pabrik tahu Buletari telah berada pada kondisi memperoleh laba. Akan tetapi, laba usaha masih cukup sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan juga volume penjualan. Oleh karena itu, pengendalian biaya, peningkatan volume penjualan, dan juga evaluasi harga jual menjadi faktor penting dalam mencapai target laba usaha. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mia atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan rekomendasi keputusan. Jadi yang pertama adalah analisis kondisi usaha pabrik Buletari. Dalam analisis ini, kita akan mencari tahu mengenai performa keuangannya baik dari sisi teoritis maupun aktualnya. Berdasarkan data informasi yang telah diperoleh, dapat dihitung bahwa potensi laba usaha pabrik Buletari ini mencapai Rp13.990.000 per bulan atau sekitar Rp466.333 per harinya apabila seluruh produk terjual. Namun di sisi lain, laba aktual yang diterima pemilik usaha hanyalah sekitar Rp100.000 per hari. Nah, apabila dibandingkan dengan laba teoritis yang telah kita hitung sebelumnya, terdapat selisih sekitar Rp366.333 dan itu menunjukkan bahwa sebagian potensi laba usaha belum dapat direalisasikan secara optimal. Nah, mengapa kondisi ini dapat terjadi? Jadi beberapa faktor penyebab terjadinya gap atau selisih ini itu pertama karena produk tidak terjual, di mana produk-produk ini adalah sisa stok yang tidak laku dan akhirnya dibuang karena penurunan kualitas atau waste. Yang kedua karena inefisiensi biaya, di mana biaya produksi keluar tapi tidak menghasilkan pendapatan, sehingga laba aktual pun menjadi lebih rendah. Dan yang terakhir itu karena pencatatannya yang masih sederhana, di mana ini memungkinkan terdapat biaya operasional lain yang belum diperhitungkan. Nah, jadi sebenarnya usaha ini tuh berada di posisi untung, tapi efisiensi produksi dan pengendalian biayanya masih belum optimal. Yang kedua adalah analisis ketepatan harga jual. Dari data yang didapat, yaitu harga jual per unitnya sebesar Rp250 dan biaya variabel sebesar Rp227,44 per unitnya, maka dihasilkan margin kontribusi sebesar Rp122,56 per unitnya.
Hal ini berarti setiap unit penjualan menyumbang keuntungan setelah biaya variabel tertutup. Selain itu, titik impas atau BEP pada usaha ini yaitu sebesar 2.856 unit, sedangkan produksi telah mencapai sekitar 117.000 per unit per bulannya. Nah, perbandingan ini menunjukkan bahwa harga jual saat ini sebenarnya sudah cukup untuk menutupi biaya produksi dan menghasilkan laba. Namun, ini bukanlah hal yang menjadi masalah utama. Yang menjadi permasalahan utama di sini bukan pada rendahnya harga jual, melainkan pada produk yang tidak seluruhnya terjual, sehingga sebagian biaya produksi tidak dapat tertutupi secara optimal. Lalu yang ketiga ada analisis dampak perubahan biaya dan harga terhadap laba. Nah, di sini diketahui bahwa komponen biaya terbesar dalam usaha merupakan biaya bahan baku atau biaya kedelainya sebesar 15.900.000. Nah, besarnya biaya ini menunjukkan bahwa laba usaha sangat dipengaruhi oleh perubahan bahan baku, di mana ketika harga bahan baku meningkat, maka biaya variabel per unit pun ikut meningkat, sehingga margin kontribusi menjadi turun. Nah, ketika margin kontribusi ini turun, maka jumlah penjualan yang harus dicapai pun akan menjadi lebih besar untuk memperoleh laba. Dan dalam kasus ini, target laba sebesar 15 juta, sedangkan harga jualnya sebesar 350 per unit. Nah, di sini, dan dalam kasus ini, target laba yang ingin dicapai adalah 15 juta, dengan harga jual per unitnya sebesar 350. Maka margin kontribusi awalnya adalah sebesar 122,56 per unit, dan membutuhkan penjualan sebesar 125.245 unit. Nah, namun ketika terdapat kenaikan biaya variabel dari 227,44 rupiah menjadi 250 rupiah per unit, sementara harga jualnya tetap, maka margin kontribusinya akan turun menjadi 100 rupiah. Nah, dengan margin kontribusi sebesar 100 rupiah per unit ini, maka jumlah penjualan yang harus dicapai itu bukan lagi 125.245 unit, melainkan menjadi 153.500 unit. Ini artinya kenaikan biaya produksi akan memperberat pencapaian target laba, dan sebaliknya kenaikan harga jual dapat mempercepat pencapaian laba karena margin kontribusi yang meningkat. Namun, kenaikan harga suatu produk tetap perlu mempertimbangkan daya beli konsumen, karena apabila harga terlalu tinggi, dapat menyebabkan penjualan menjadi menurun dan tambahan margin yang diperoleh tidak akan efektif meningkatkan laba usaha. Oleh karena itu, pengendalian jumlah produksi sesuai permintaan pasar menjadi faktor penting agar potensi laba usaha dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah rekomendasi keputusan manajerial. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, target laba sebesar 15 juta per bulan ini sebenarnya masih memungkinkan untuk dicapai karena laba teoritis usaha telah mendekati nilai tersebut. Namun, rendahnya laba aktual yang didapatkan menunjukkan bahwa usaha perlu memperbaiki pengelolaan produksi dan penjualan agar potensi laba tidak hilang akibat produk yang tidak terjual. Nah, di sini terdapat 3 strategi pencapaian target laba. Yang pertama adalah mengoptimalisasi harga jual dengan menaikkan harga secara bertahap dari Rp350 menjadi Rp400 per unitnya dengan biaya variabel sebesar Rp227,44 per unitnya. Nah, di sini akan didapatkan margin kontribusi meningkat menjadi Rp122,56. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membantu usaha mencapai target laba yang diinginkan. Strategi tersebut diantaranya adalah pertama adalah menaikkan harga jual. Dengan menaikkan harga jual bertahap dari Rp350 menjadi Rp400 per unitnya dan biaya variabel sebesar Rp227,44 per unitnya, maka margin kontribusi akan meningkat dari Rp122,56 menjadi Rp172,56 per unitnya, dan akan didapat selisih margin kontribusi sebesar Rp50 per unitnya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap produk yang terjual akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua adalah dengan menekan biaya produksi. Efisiensi perlu difokuskan pada biaya bahan baku utama seperti kedelai, minyak goreng, dan kayu bakar, karena komponen tersebut mendominasi biaya produksi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan harian agar dapat mengurangi pemborosan atau pembuangan produk. Nah, tujuan dari pengendalian biaya ini diantaranya pertama adalah untuk memperbaiki pencatatan biaya agar seluruh biaya dapat teridentifikasi, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan margin keuntungan tanpa menurunkan kualitas produknya. Lalu yang ketiga adalah dengan mengekspansi volume penjualan. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan ini diantaranya yang pertama adalah mempertahankan pelanggan tetap. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, menerapkan pemasaran digital.
Dan yang terakhir, menjaga kualitas produk agar tetap diminati konsumen. Tujuan dari ekspansi volume penjualan ini untuk memastikan seluruh biaya produksi tertutupi oleh pendapatan dan untuk mengurangi adanya loss opportunity. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penerapan cost volume profit pada UMKM pabrik tahu Buretari. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha mulai memperoleh laba ketika penjualan melebihi titik impas sebesar 2.856 unit, dengan margin kontribusi sebesar 122,56 per unitnya. Hasil ini menunjukkan setiap penjualan masih memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan, dan bahwa tingkat keamanan usaha masih cukup baik, serta kondisi usaha yang masih tergolong stabil dengan degree of operating leverage-nya sebesar 1,03%. Namun, untuk mencapai target laba sebesar 15 juta per bulannya, usaha ini masih perlu meningkatkan jumlah penjualnya. Jadi secara keseluruhan, usaha ini sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang baik, hanya saja masih perlu memperbaiki pengelolaan biaya, peningkatan penjualannya, dan menentukan strategi harga yang lebih optimal supaya laba yang diperoleh bisa lebih maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada pemaparan materi. Kami berterima kasih kepada Ibu Ade Widianti, SEMSAK AKCA, yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.